dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 3. Pada video pembelajaran kali ini Pak Esa akan menjelaskan tentang surah Al-Humazah. Pasti di antara kalian sudah banyak yang hafal surah Al-Humazah. Akan tetapi, Pak Esa yakin kebanyakan di antara kalian masih ada yang belum mengetahui makna yang terkandung di dalam surah Al-Humazah. Maka dari itu, Pak Esa mengajak semuanya untuk menyaksikan video Al-Quran Hadis surah Al-Humazah ini agar kita semua dapat memahami apa isi kandungan di dalam surah Al-Humazah. Apa saja yang Allah ingatkan untuk seluruh umat manusia di dalam surah Al-Humazah. Baik, Pak Esa sarankan kepada kalian semua untuk menonton video ini sampai habis. Baik semuanya, siswa-siswi kelas 3 yang Pak Esa banggakan. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah, tergolong menjadi golongan surah Makkiyah. Surah Al-Humazah memiliki arti yang begitu penting, begitu perlu kita pahami. Kenapa? Karena seringkali dalam keseharian kita, seringkali dalam kehidupan kita, surah Al-Humazah ini akan menerangkan, membimbing kita supaya kehidupan keseharian kita bisa lebih baik lagi. Baik siswa-siswiku kelas 3, surah ini adalah surah yang tergolong menjadi golongan surah Makkiyah. Dan jumlah ayatnya ada 9. Arti Al-Humazah adalah pengumpat. Apa sih arti maksud dari pengumpat tersebut? Mari bersama-sama kita memahami apa arti pengumpat dalam surah Al-Humazah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan materi pada hari ini, mari bersama-sama kita melantunkan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Humazah. Pak Esa harapkan kalian di rumah juga melantunkan surah Al-Humazah ini. Pak Esa akan membacakan, maka simaklah ayat berikut dengan iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati ta'tali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang artinya,
dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu akan mengekalkannya. Sekali lagi, tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthomah. Dan tahukah kamu apa itu neraka Huthomah? Yaitu api yang Allah nyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati. Sungguh api itu ditutup rapat. Mereka akan diikat di tiang-tiang yang panjang. Baiklah anak-anakku, itulah arti dan lafaz dari surah Al-Humazah. Mengerikan bukan? Bahwa Allah berkata, barang siapa yang mengumpulkan harta dan menganggap bahwa harta itu akan mengekalkannya di dunia, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthomah. Anak-anakku, apakah kalian tahu apa itu neraka Huthomah? Ya, yang kita baca barusan, neraka Huthomah adalah neraka atau api yang dinyalakan, yang membakar sampai ke dalam hati kita. Sesungguhnya siapa orang yang masuk ke dalam neraka Huthomah, pasti dia tidak akan bisa keluar dari neraka tersebut. Karena di dalam surah Al-Humazah ini dikatakan bahwasanya neraka Huthomah akan ditutup rapat-rapat sehingga penghuninya tidak akan bisa kemana-mana. Nauzubillahi min zalik, kalau kita menjadi golongan orang tersebut. Maka dari itu, apabila kita memiliki kelebihan harta, apabila kita mempunyai harta yang berlebih, maka berikanlah sedekah, berikanlah zakat, agar kita terhindar dari azab Allah. Karena sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan. Nyawa yang kita rasakan sekarang ada di dalam tubuh kita, itu titipan dari Allah. Rumah yang megah, kendaraan, semua yang kita punya, termasuk uang 500 perak pun, itu adalah titipan dari Allah. Bagaimana kita agar terhindar dari azab Allah? Maka kata dari surah Al-Humazah mengatakan bersedekah. Bahkan senyum saja dikategorikan sebagai sedekah, anak-anak. Maka apabila kita tidak memiliki uang sepeser pun, dengan tenaga kita bisa kategorikan tenaga itu adalah sedekah kita. Senyuman manis kita itu adalah sedekah. Maka dari itu Allah berkata di dalam surah Al-Humazah, celaka bagi orang yang mengumpulkan bahkan menghitung-hitung hartanya, tapi tidak pernah disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah. Baik anak-anak, kembali lagi kepada kata pengumpat. Allah juga berkata, mengingatkan kepada kita, celaka bagi siapa? Orang yang suka mengejek-ngejek temannya. Ayo, siapa dari kalian yang sering mengejek-ngejek temannya? Celaka bagi siapa? Orang yang sering membicarakan kejelekan orang lain.
masyarakat, maka jangan sampai kita tergoda oleh bisikan setan sehingga kita termasuk golongan orang dari surah Al-Humazah ini. Nauzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri dari neraka hutomah adalah di dalam neraka tersebut terdapat tiang-tiang yang panjang, yang mana orang yang masuk ke dalam neraka tersebut akan diikat oleh Allah sehingga dia tidak bisa kemana-mana, sehingga api tersebut akan terus membakar dirinya. Bahkan neraka tersebut akan ditutup rapat-rapat sehingga kita tidak bisa kemana-mana. Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada orang yang ingin masuk ke dalam neraka. Kita semua menginginkan keberadaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pesan Pak Esa kepada kalian, jangan sekali-kali kalian menghina teman. Jangan sekali-kali kalian menjelek-jelekkan teman kalian. Karena apa? Karena sudah jelas di dalam surah Al-Humazah dikatakan bakal celakalah orang-orang yang seperti itu. Siswa-siswa kelas 3 dalam surah Al-Humazah juga Allah berkata bahwasanya di dalam neraka hutomah kita akan dibakar sampai ke dalam hati kita. Api itu akan sangat panas. Pernah nggak kalian terkena tetesan dari minyak panas? Pernah nggak kalian terkena dari sundutan api rokok? Pernah nggak kalian terkena knalpot motor yang panas? Bagaimana rasanya? Pasti sangat sakit, bukan? Pasti sangat perih. Apalagi kalau kita di dalam neraka. Sundutan rokok, kena minyak panas, kena api, tetesan api dari plastik, terus lagi kena knalpot, itu panas di dunia. Baru panas di dunia, belum panasnya akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang dikategorikan oleh surah Al-Humazah ini. Pak Esa yakin dari kalian pasti menginginkan surga. Maka dari itu kita semua wajib hukumnya memberikan, menyapa, menyanjung teman-teman kita. Hilangkan kata-kata yang sering menyakiti teman kita sendiri, sehingga kita dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi kelas 3, semua ini adalah titipan Allah. Maka dari itu pergunakanlah kesempatan kita, mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan, maka jangan sia-siakan. Baik, mungkin video pembelajaran kali ini Pak Esa cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian putar kembali video ini. Dan Pak Esa ingatkan, Pak Esa berpesan kepada kalian semua, jaga lisan kalian, jangan sampai kalian menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kalian mengejek-ngejek orang lain. Jangan sampai kita semua tergolong menjadi golongan orang yang dikategorikan sebagai orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Pak Esa cukupkan sampai di sini. Pak Esa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.